Halo teman-teman, sudah tahu belum bagaimana perkembangan dan mekanisme sertifikasi halal di Indonesia? Gimana sih? Yuk kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nafas Pasania. Di sini saya akan menjelaskan bagian perkembangan dan mekanisme sertifikasi produk halal di Indonesia. Indonesia mayoritas adalah penduduk muslim, di mana penduduk muslim sangat memperhatikan kehalalan suatu produk, entah itu makanan maupun minuman. Kehalalan maksudnya adalah produk yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti babi, anjing, bahan-bahan yang menjijikkan atau yang tidak menyehatkan. Oleh karena itu, ketika ada sertifikasi halal dapat membantu orang muslim di Indonesia untuk yakin dengan apa yang dikonsumsi. Jadi bagaimana sih asal mula perkembangan labellisasi halal? Labellisasi halal dimulai pada tanggal 10 November tahun 1976 oleh Kemenkes RI dengan memberikan di setiap produk yang mengandung babi, memberikan tulisan mengandung babi yang dimasukkan di dalam kotak persegi panjang berwarna merah. Pada tanggal 12 Agustus 1986 terjadi pergantian label halal oleh Kemenkes dan juga Menteri Agama dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 42. Karena masyarakat masih mengalami keresahan, pada tahun 1988 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk meneliti produk-produk yang telah beredar dan melakukan sertifikasi halal. Pada tahun 1994, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal yang dibantu oleh LPPOM. Lalu pada tanggal 21 Juni tahun 2016, terdapat sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan juga MUI dengan penandatanganan piagam kerjasama. Piagam kerjasama membahas tentang pencantuman logo halal pada makanan. Lalu juga dikeluarkan SK nomor 924 tentang perubahan alur pencantuman logo halal. Perubahan mekanismenya yaitu perusahaan harus menghubungi Dirjen POM yang berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Dan MUI hanya bagian dalam memberi saran pencantuman logo halal dan juga pemberian nomor sertifikat. Pada tahun 2000, Dirjen POM berubah menjadi BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga labelisasi juga diambil alih oleh BPOM. Teman-teman, ternyata pemerintah juga mendukung pelabelan produk halal di Indonesia yang diatur dalam peraturan pemerintah RI nomor 69 tahun 1999 tentang pencantuman label dan iklan. Selain itu, Menteri Agama juga menerbitkan keputusan pada tahun 2001 yang menerangkan bahwasanya Menteri Agama menunjuk MUI menjadi lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Nah, itu tadi adalah perkembangan dan mekanisme produk halal atau sertifikasi produk halal di Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga sertifikasi halal.
berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 519 tahun 2001, yaitu tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal menunjuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI. 5 peran utama Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah yang pertama, sebagai pewaris tugas-tugas para nabi. Yang kedua adalah sebagai pemberi fatwa. Yang ketiga adalah sebagai pembimbing dan pelayan umat. Yang keempat adalah sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir adalah sebagai pelopor gerakan Islah wa al-Tajdid atau al-Tajdid. Majelis Ulama Indonesia kemudian mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI. Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi, dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan, dan kosmetik sesuai dengan syariat Islam. Tugas LPPOM MUI adalah mengaudit makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang diajukan oleh produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Kemudian yang kedua, mengaudit makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Yang ketiga, menyampaikan hasil auditnya secara rinci dan hasil pengkajiannya kepada Komisi Fatwa untuk mendapatkan pertimbangan hukum yang selanjutnya akan dikeluarkan sertifikatnya oleh MUI. Yang keempat adalah mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disebut dengan BPOM. BPOM adalah badan di bawah Kementerian Kesehatan yang memiliki fungsi yaitu pengawasan terhadap makanan dan produk obat-obatan yang beredar di Indonesia. BPOM sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pengawas. BPOM sebagai pengawas yaitu melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat-obatan dan makanan, melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat-obatan dan makanan, melakukan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat-obatan dan makanan. Yang kedua yaitu memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Yang terakhir memiliki kewenangan untuk memberikan izin pencantuman label halal pada kemasan produk. Nah, BPOM hanya dapat mengeluarkan pencantuman label pada produk yang memiliki sertifikasi halal dari MUI. Yang terakhir adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH. BPJH dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJH memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. Yang kedua, menetapkan norma, standar, produk, dan kriteria JPH. Yang ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Yang kelima, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi pada produk halal. Yang keenam, melakukan akreditasi terhadap LPH. Yang ketujuh, melakukan pengawasan terhadap JPH. Yang kedelapan yaitu melakukan registrasi auditor halal. Yang kesembilan adalah melakukan pembinaan auditor halal. Yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan lembaga dalam atau luar negeri di bidang penyelenggara JPH. Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian maupun lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal, dan MUI. Lembaga pemeriksa halal bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk, sedangkan MUI bertugas untuk melakukan sertifikat auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi lembaga pemeriksa halal. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia dimulai pada tanggal 10 November tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Pencantuman tulisan halal pada label makanan diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama nomor 42 Menteri Kesehatan SKB 8/1985 dan nomor 68 tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan.
Lembaga yang mengatur sertifikasi halal di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau BPOM, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Pangan atau BPJH. Mekanisme sertifikasi halal dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI. Halo semuanya, kenalin aku Adi, semangat kan nonton video ini. Nah, pasti teman-teman semua suka jajan-jajanan kemasan kan? Tapi jangan lupa dilihat logo halalnya. Nah, gimana sih cara pelaku usaha buat mendapatkan logo halal tersebut? Sekarang kita bakal bahas mekanisme sertifikasi halal di Indonesia. Nah, sertifikasi halal di Indonesia dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, selanjutnya, mekanisme sertifikasi yang dilakukan oleh BPJPH. Yang pertama, pelaku usaha melakukan permohonan dan juga menyiapkan kelengkapan dokumen. Tahapan yang kedua, dari BPJPH akan melakukan verifikasi. Kemudian akan dilakukan audit dan juga pemeriksaan oleh lembaga periksa halal. Dan setelah itu hasil pemeriksaannya akan diserahkan kepada MUI untuk dilakukan pengkajian melalui sidang fatwa. Apabila sudah ditetapkan kehalalannya, maka akan diterbitkan sertifikat halal. Untuk sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, tahapan yang pertama, pelaku usaha menyiapkan kelengkapan dokumen. Setelah itu, LPPOM MUI melakukan verifikasi. Dan langkah yang ketiga, dari LPPOM MUI melakukan auditor. Setelah itu melakukan pengkajian dan penetapan kehalalan produk. Apabila produk sudah ditetapkan kehalalannya, maka akan diterbitkan sertifikat halal. Untuk lebih mudahnya, kita akan melihat alur dari mekanisme sertifikasi halal oleh MUI. Yang pertama, pelaku usaha menyiapkan sistem jaminan halal dan kelengkapan dokumen untuk dilakukan verifikasi. Apabila tidak sesuai, maka akan dikembalikan lagi ke pelaku usaha, dan apabila sesuai, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan oleh MUI atau LPPOM MUI. Setelah itu, MUI akan mengkaji dan menetapkan kehalalan produk tersebut melalui rapat komisi fatwa, dan apabila sudah ditetapkan kehalalannya, akan diterbitkan sertifikat halal. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat alur mekanisme dari sertifikasi oleh BPJPH. Setelah adanya BPJPH, alur sertifikasi sedikit mengalami perubahan. Yang pertama, pelaku usaha menyiapkan kelengkapan dokumen. Apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan lagi ke pelaku usaha. Apabila sudah sesuai, maka dari BPJPH akan menetapkan LPH dalam kurun waktu maksimal 5 hari. Nah, setelah itu LPH akan memeriksa produk dalam kurun waktu maksimal 20 hari. Nah, setelah adanya hasil pemeriksaan, maka hasil tersebut akan diverifikasi oleh BPJPH. Kemudian MUI akan menetapkan kehalalan produk dalam kurun waktu maksimal 30 hari. Apabila produk tersebut ditetapkan tidak halal, maka akan dikembalikan ke pelaku usaha dan tidak diterbitkan sertifikasi halal. Apabila produk tersebut ditetapkan halal, maka akan diterbitkan sertifikasi halal dalam kurun waktu maksimal 7 hari. Nah, itu dia tadi alur atau mekanisme dari sertifikasi halal di Indonesia. Gimana, mudah dipahami kan teman-teman? Nah, jangan lupa ya, saat membeli makanan kemasan dicek logo halalnya supaya yang kita makan bukan cuma enak, aman, tapi juga sudah terjamin kehalalannya. Nah, selanjutnya teman-teman udah tahu belum apa sih bedanya sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal? Jadi, sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses sertifikasi halal produk masih bersifat sukarela dan prosesnya dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya di masyarakat. Alur sertifikasinya pun singkat teman-teman, di mana pelaku usaha mengajukan ke LPPOM MUI, yaitu lembaga yang akan memeriksa apakah produk tersebut halal atau tidak. Kemudian apabila halal, maka MUI akan mengeluarkan sertifikat halal yang hanya berlaku 2 tahun saja. Namun, sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal,
halal atau tidak. Namun alur sertifikasinya memang jauh lebih panjang, di mana pelaku usaha mengajukan ke BPJPH, kemudian ke LPH, di mana LPH ini akan memeriksa apakah produk tersebut halal atau tidak. Kemudian ke BPJPH lagi, dan yang terakhir ke MUI. Akan tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena setelah adanya undang-undang jaminan produk halal, maka sudah ada hukum yang berlaku dan sudah ada sanksi bagi pelaku usaha yang nakal. Gimana? Sekarang sudah paham ya teman-teman? Sekian dari video kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, see you di video selanjutnya.